Hai bro, jumpa lagi dengan gue Ci di channel Cari Masalah. Oke bro, di sini tempat masalah dikumpulkan, di sini tempat masalah dibicarakan, dan di sini tempat masalah diselesaikan bro. Oke bro, gue ucapkan selamat datang untuk lo yang baru datang ke channel gue. Dan untuk lo yang suka video ini, jangan lupa lo tinggalkan jejak like lo di sana. Dan untuk lo yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa lo kirimkan ke teman dekat. Untuk lo yang ingin video baru dari gue bro, jangan lupa lo subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke bro, hari ini gue ingin membahas beberapa masalah yang belakangan atau bahkan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sulit untuk dihilangkan bro. Ini kebebasan akademik bro, kebebasan akademik. Banyak sekali mahasiswa yang belakangan mendapatkan akibat atas apa yang ia ucapkan. Banyak sekali mahasiswa yang belakangan, bukan hanya tahun ini tapi tahun-tahun belakangan, mendapatkan akibat dari apa yang ia lakukan. Bisa itu dalam bentuk drop out, atau bisa dalam bentuk pengurangan nilai, atau bisa dalam bentuk ancaman yang memang pada prinsipnya itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya mereka dapatkan bro. Hari ini gue ingin membahas kebebasan akademik, karena pada dasarnya konsep kebebasan, bukan hanya kebebasan akademik, itu diakui dan dihormati secara universal bro. Dan di Indonesia keberadaannya dapat dikaitkan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut, kebebasan akademik diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, atau yang kita kenal dengan UU Dikti. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dikti menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik bro, kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu, baik itu ilmu pengetahuan dan atau teknologi, secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Mungkin gue tidak perlu memberitahu lo tentang apa itu tridharma perguruan tinggi, lo tentu sudah paham jika memang adalah mahasiswa bro. Sedangkan yang dimaksud dengan akademik itu bukan hanya sekedar tempatnya bro, seperti ruang kelas atau lingkungan kampus, taman, perpustakaan. Itu bukan akademik. Akademik yang dimaksud adalah salah satu yang bersifat ilmiah atau bersifat teoritik yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbatas dari pengaruh politik praktis. Memang tidak boleh masuk ke ranah politik praktis dunia akademik itu bro. Artinya menurut hemat gue bro, apabila ada kegiatan di luar aktivitas belajar di kelas dan non akademik, namun dia bersifat ilmiah dan dalam pendidikan tinggi, maka seluruh sivitas akademika juga dilindungi dalam konsep kebebasan akademik itu bro. Jadi sebenarnya bro, lo mengatakan beberapa hal yang kemudian mengganggu pihak-pihak yang merasa terganggu, itu bagian dari kebebasan yang sebenarnya harus dihormati bro. Tidak boleh dikekang dan tidak boleh dibatasi. Dan memang belakangan kita mendapatkan tragedi-tragedi yang sangat menyedihkan, bahwa kita tidak merasa bebas dalam berbicara dan kita tidak merasa bebas dalam melakukan
gerakan-gerakan kemahasiswaan yang itu sering sekali mendapatkan ancaman, bro. Padahal sebenarnya kita ini adalah makhluk yang rasa-rasanya menjadi sangat penting untuk hadir di tengah kegundahan masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke bro, mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan bro. Sampai jumpa.